Kita memulai perjalanan ini dari pesisir barat Amerika Serikat, di mana di sebuah rumah, waktu seolah berhenti berputar. Begitu kita masuk ke kediaman keluarga De La Rosa, modernitas seolah sirna digantikan estetika tahun 1950-an yang sangat kental. Matt, sang kepala keluarga yang juga pemilik sebuah restoran, baru saja berangkat bekerja. Di dalam, istrinya, Alexia, sibuk menjalankan tugas domestik dengan gaun vintage-nya yang anggun. Di sini, peran gender sangat kaku. Suami adalah pencari nafkah dan istri adalah ratu di dapur yang bertugas mengurus dua balita mereka, Arlo dan Archie. Alexia mengklaim, hidup ini bukan paksaan, melainkan impian yang ia kejar sejak kecil. Namun, jangan pernah tertipu oleh jemari yang berlumur tepung atau senyum manis di balik daster klasik. Alexia sebenarnya adalah seorang pengusaha digital yang sangat cerdik. Hanya dalam 18 bulan, ia membangun pengikut hingga 500.000 orang. Lewat konten memasak dari nol dan rutinitas domestik yang sangat instagramable, ia meraup pendapatan yang fantastis. Hampir 20.000 euro atau setara dengan 340 juta rupiah setiap bulannya dari kontrak iklan. Gerakan yang mengajak perempuan lock out dari karir modern ini justru menjadi mesin uang modern yang sangat efisien. Alexia tidak sendirian dalam tren ini. Muncul nama-nama besar seperti Nara Smith yang memiliki jutaan pengikut dengan konten gaya hidup mewahnya, hingga Esty Williams yang lebih radikal. Esty secara terang-terangan mempopulerkan aturan hidup yang sangat ketat, mulai dari larangan bagi istri untuk keluar rumah sendirian setelah gelap, hingga pembatasan ketat pertemanan dengan lawan jenis. Bagi mereka, membatasi diri adalah bentuk perlindungan, bukan pengekangan. Perjalanan berlanjut ke Florida, menemui pasangan Soleh dan Andre. Di sini, hierarki rumah tangga diletakkan di atas segalanya. Soleh secara terbuka membagikan apa yang ia sebut sebagai 3 pilar kebahagiaan istri tradisional. Pertama, ketersediaan biologis atau seksual bagi suami setiap saat. Kedua, doa bersama untuk menjaga spiritualitas. Dan ketiga, yang paling ekstrim, tunduk sepenuhnya tanpa syarat pada keputusan suami. Andre, yang bahkan mengelola seluruh akun media sosial istrinya, menegaskan bahwa ia tidak akan membantu satupun pekerjaan rumah tangga. Baginya, melayani adalah tugas suci istri, sementara ia adalah pemimpin tunggal yang tidak bisa diganggu-gugat. Tapi Threadwife bukan sekadar soal resep kue atau gaun vintage. Ini adalah bagian dari agenda politik sayap kanan yang sangat masif. Di sebuah aula mewah di San Antonio, Texas, ribuan pemuda konservatif berkumpul. Di sini, feminisme dianggap sebagai racun dan aborsi adalah kejahatan besar. Gadis-gadis muda seperti Zara dan Abby, yang baru berusia 17 hingga 19 tahun, rela menempuh perjalanan darat selama 30 jam hanya untuk mendengar doktrin bahwa takdir terbaik perempuan adalah melahirkan dan mengurus rumah tangga. Mereka didorong untuk percaya bahwa mengejar karir hanya akan membuat perempuan tidak bahagia. Di atas panggung konvensi tersebut, Charlie Kirk tampil sebagai tokoh sentral yang membakar semangat massa. Dengan lantang, Kirk menyerukan perang budaya yang agresif. Ia mendesak para perempuan muda untuk segera menikah di usia muda dan melahirkan sebanyak mungkin anak demi menyelamatkan peradaban dari krisis fertilitas bangsa. Kirk memosisikan domestikasi perempuan bukan lagi sebagai pilihan pribadi, melainkan sebuah misi suci untuk mempertahankan nilai-nilai leluhur yang ia anggap mulai terkikis oleh kemajuan zaman. Di tengah euforia estetika tersebut, di Colorado, Enitsa muncul dengan peringatan yang mengguncang. Ia adalah sisi gelap yang sengaja dihapus dari konten-konten indah para Threadwife. Selama 10 tahun, Enitsa menjalani hidup persis seperti Alexia dan Soleh. Ia melahirkan 4 anak dalam kurun waktu 6 tahun dan rutin membuat roti dari nol di jam 3 pagi agar suaminya bangun dengan wangi roti segar. Ia adalah istri sempurna versi doktrin tersebut. Sampai akhirnya, ia menyadari bahwa ia sebenarnya sedang dicuci otak secara perlahan agar mau menjadi budak tanpa gaji. Masalah terbesar muncul saat Enitsa ingin keluar. Ia baru menyadari bahwa selama 10 tahun,
ia sama sekali tidak memiliki akses ke rekening bank, tidak memiliki riwayat pekerjaan, dan tidak punya tabungan sepeser pun. Semua aset dikuasai penuh oleh sang suami. Ketergantungan finansial ini sengaja diciptakan untuk membuat para istri tidak punya daya tawar. Enitsa menceritakan bagaimana ia harus berjuang dari nol di tengah proses perceraian yang sangat intimidatif. Dibantu oleh pengacara spesialis bernama Tia Zafarus yang menangani banyak kasus serupa. Puncak dari penderitaan ini adalah trauma mental yang mendalam. Enitsa menceritakan momen paling menyakitkan dalam hidupnya. Setiap kali harus bertemu mantan suaminya hanya untuk menjemput anak-anaknya di tempat parkir, tubuhnya akan gemetar hebat secara tak terkendali. Ketakutan itu begitu dalam hingga napasnya sesak hanya dengan melihat bayangan pria yang dulu ia layani dengan sepenuh hati. Ini membuktikan bahwa perlindungan yang dijanjikan gerakan Threadwife seringkali hanyalah pintu masuk menuju penindasan yang melumpuhkan jiwa. Mendedikasikan diri untuk keluarga adalah pekerjaan yang sangat mulia. Namun, ia menjadi penjara ketika dijadikan satu-satunya standar kebenaran tanpa memberikan ruang bagi perempuan untuk memiliki jaring pengaman bagi diri mereka sendiri. Kebebasan sejati bukan tentang kembali ke masa lalu, tapi tentang memiliki kuasa penuh atas pilihan hidup kita. Sebab sejarah membuktikan satu hal, sangkar yang paling indah, paling estetik, dan paling berkilau sekalipun, tetaplah sebuah sangkar yang membelenggu.